Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita semua masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis yang mulia ini bahwa sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan lafaz-lafaznya, belajar dan mengajarkan isinya atau maknanya. Dan ikhwah yang Allah muliakan, aktivitas yang sangat utama yang kita harapkan dari aktivitas tersebut adalah talabul ilmi syar'i. Dan belajar ilmu syar'i dasarnya adalah Al-Quran yang mulia. Oleh karena itu, hendaknya kita berdekat-dekat dengan Al-Quran yang mulia. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan bahas tentang fawaid dari apa yang bisa kita ambil dari kisah Dzulqarnain yang telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan kisahkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Apa saja fawaid yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, at-tamkinu fil ardi wal mulku fadlullahi yu'tihi man yasha. Kedudukan di muka bumi dan kekuasaan atau kerajaan merupakan karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekali lagi, faedah yang pertama adalah at-tamkin, yakni pengokohan atau Allah berikan kekuasaan kepada hambanya di atas muka bumi ini berupa kerajaan. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini diambil dari kisah Dzulqarnain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 ya sampai 84. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kisahnya kepada kalian. Inna makkanna lahu fil ard. Sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan kepadanya di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi kami berikan kepada dia dari setiap jalannya. Segala sesuatu jalannya yang menuju kepada hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan tamkin.
ya, memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ikhwah yang Allah muliakan, hal tersebut bisa kita lihat juga di surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-26, ya. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah, Raja dari semua raja, Engkau memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Mencabutnya kepada siapa yang Engkau kehendaki. Ini mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan izzah kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ikhwah yang Allah muliakan, di dalam kesempatan ini penulis rahimahullah memberikan kepada kita tentang sebab-sebab terwujudnya pertolongan Allah dan tamkin. Apa sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada seseorang, memberikan kerajaan kepada seseorang. Disebutkan di sini oleh Syekh Abu Islam rahimahullahu taala, ya, ada 5 hal, 5 perkara. Yang pertama, al-imanus shadiqu wal amalus salihu wal ibtiadu an kulli madhahir syirk. Keimanan yang benar, amal soleh, dan jauh dari segala bentuk kesyirikan. Ini dasar yang pertama, yang dengan dasar ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh. Janjinya adalah Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya apa? Disebutkan di ayat ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku semata, tidak berbuat syirik. Ini syaratnya. Ya. Beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Dan barang siapa yang kufur setelah hal itu, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Jadi syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepadaku semata, tidak berbuat syirik. Bukan dengan macam-macam. Bukan dengan membentuk dan membuat kelompok tertentu. Ya, bukan dengan kampanye, bukan dengan ini itu. Tapi syarat yang Allah sebutkan untuk mendapatkan tamkin adalah at-tauhid. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a.
Kemudian dalil yang lain di surat Rum ayat ke-47. Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Merupakan kewajiban atas kami menolong orang-orang yang beriman. Syaratnya apa? Beriman. Ya. Allah berfirman dalam surat Muhammad, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kalian, menguatkan kalian, menguatkan kaki-kaki kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, ikhwani fillah, berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Beberapa waktu yang lalu kita diributkan di media sosial, ada yang mengatakan Allah tidak butuh ditolong. Kalau Allah kami mah nggak dibutuh ditolong. Allah kalian butuh ditolong. Berdebat dalam masalah ini. Ya. Dua-duanya ada salahnya. Keliru. Ya. Yang satu mengatakan Allah nggak perlu ditolong. Yang satu mengatakan Allah harus ditolong. Tapi nggak ngerti bagaimana cara menolong Allah. Dalam surat Muhammad sangat jelas, ikhwani fillah, Allah mengatakan, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong Allah, lihat, jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Ya. Yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana menolong Allah? Apa makna menolong Allah Subhanahu wa taala? Ini yang penting. Ulama berkata, menolong Allah itu adalah apa? Menolong Allah itu adalah dengan cara menegakkan agama Allah pada diri kita, pada keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian an-natamassak bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Islam, kata ulama. Ini maksud dari menolong Allah. Dan perlu kita ketahui, ikhwani fillah, sunnatullah la tataghayyar. Sunnatullah ala ibadihi, sunnah Allah terhadap hamba-hambanya tidak akan pernah berubah. Ya, tidak akan pernah berubah. Maksudnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka apa? Mengubah apanya? Mengubah pemimpin mereka. Bukan. Allah berfirman gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya. Sunnatullah la tatabaddal wa la tataghayyar. Sunnah Allah enggak akan berubah. Selama kita belum mengubah diri kita, ya, selama kita jauh dari agama Allah, kemenangan itu jauh. Kita lihat rumah-rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin, isinya dipenuhi dengan hal-hal yang jauh dari agama. Pagi terdengar musik, dangdutan, sampai malam. Tidak terdengar Al-Quran. Gaya sebagian saudara kita bukannya mengikuti sunnah Rasul, gayanya bertasyabuh dengan orang-orang kufar. Dan tanggal ini, tanggal berapa? 14
Februari. Ajibnya banyak orang yang merayakan Valentine Day. Padahal ini budaya apa? Budaya kekufuran, budaya maksiat. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian riba di mana-mana. Riba jadi muamalah. Kemudian majlis dipenuhi dengan ghibah. Dengan hal yang mendatangkan murka Allah. Para wanita banyak yang tidak berjilbab dan seterusnya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Maksiat satu saja, ikhwani fillah, atau satu hal saja yang dilakukan oleh umat Islam menyelisihi perkara Rasul SAW, maka kaum muslimin tertimpa kekalahan. Gimana dengan banyak hal dari perkara Rasul yang diselisih oleh kita? Allah berfirman tentang peperangan Uhud yang akhirnya kaum muslimin kalah, di awalnya menang. Kaum muslimin merasa heran. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah kalian merasa heran? Kata Allah. Ketika musibah kekalahan menimpa kalian di perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan musibah kekalahan kepada mereka 2 kali lipat di perang Badar. Kalian mengatakan anna hadza. Dari mana datangnya kekalahan ini? Qul huwa min indi anfusikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, huwa min indi anfusikum. Itu dari diri kalian. Bukan dari Allah. Oleh karena itu Allah tegas menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika pasukan panah yang diwanti-wanti oleh Rasul SAW untuk tidak meninggalkan tempat itu, Rasul meletakkan pasukan panah yang berjumlah 50 itu di bukit namanya apa? Jabal Ar-Rumad. Jabal Rumah ya. Sekarang Jabal Rumah namanya. Samping kanannya Gunung Uhud. Dalam keadaan apapun nggak boleh turun. Dan peperangan awal kaum kufar kocar-kacir kalah. Dan yang ada di atas Jabal Rumah ini beristihad, wah kayaknya sudah kalah nih. Mereka beristihad turun. Turun. Kemudian apa ikhwani fillah? Kemudian yang terjadi adalah kekalahan. Ya, itu singkatnya. Jadi kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah muslimun yang benar-benar memegang Islamnya, mukminun yang betul-betul keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum tadi, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah merupakan kewajiban atas kami, hak atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Tapi yang beriman yang bagaimana dulu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman di surat Ghafir ayat ke-51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan kelak
di hari kiamat. Fabil imani wal amalis salihi yakunu tamkinu fil ardi. Dengan dasar iman dan dengan dasar amal soleh, maka tamkin, kekuasaan di atas muka bumi ini akan terwujud. Allah akan berikan anugerah berupa tamkin. Idza wujidal iman kanatil ikhwah bainal mu'minin. Apabila ada keimanan, maka ada persaudaraan di antara kaum mukminin. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Idza wujidal iman kanat tarabutul qawiyyu bainal mu'minin. Kalau ada keimanan, maka ada ikatan yang sangat kuat di antara orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Mereka sebagiannya dengan yang lainnya saling menguatkan. Idza wujidal iman dafa'allahu 'anil mu'minin. Kalau ada keimanan, maka Allah pasti membela orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-38, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Idza wujidal iman kanatil izzatu li ahlih. Kalau ada keimanan yang benar-benar iman, maka adanya izzah. Izzah Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8, "Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Idza wujidal iman kaffallahu syarral kafirin 'alal mu'minin. Kalau ada keimanan, betul-betul ada keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi keburukan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Tidak ada jalan Allah berikan untuk orang-orang kafir terhadap orang yang beriman untuk membuat buruk orang-orang yang beriman. Idza wujidal imanu kana al-amnu wal aman li ahlihi. Kalau ada keimanan, maka orang-orang yang beriman akan mendapatkan keamanan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Idza wujidal iman kana tsabatu li ahlih. Kalau ada keimanan, maka orang yang beriman itu akan kuat. Kalau ada keimanan betul-betul iman, maka pasti akan kuat. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Ikhwah yang Allah muliakan, ini yang pertama ya. Yang pertama, sebab yang pertama adalah al-imanus shadiq wal amalu as-salih wal ibtiad anis syirik. Jadi beriman dengan keimanan yang benar, kemudian beramal soleh dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Yang kedua, an yansurallahu al-mu'minuna Allah fi anfusihim. Hendaknya orang-orang yang beriman ya, menolong Allah fi anfusihim pada diri mereka. Ini sudah kita jelaskan tadi ya.
Jadi cara menolong Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40 dan 41, "Wala yansurannallah man yansuruh." Allah pasti dan sungguh-sungguh akan menolong orang yang menolongnya. "Wala yansurannallahu man yansuruh." Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. "Innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Siapa yang akan Allah tolong? Mereka adalah orang-orang yang apabila kami berikan tamkin di atas muka bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, walillahi akibatul umur. Dan milik Allah lah akibat perkara yang baik. Ini yang kedua, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah at-tamassuku bi minhaji an-nubuwah. Berpegang teguh dengan minhajnya Nabi. Minhaj nubuwah. Berpegang teguh dengan minhajin nubuwah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ada di silsilah al-hadis sahihah nomor kelima. Rasulullah SAW bersabda, "Takunun nubuwatu fikum ma sya'allah an takun." Jadi akan ada masa kenabian di tengah-tengah kalian sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tsumma yarfa'uha Allahu idza syaa an yarfa'aha. Kemudian Allah angkat ya masa kenabian tersebut apabila Allah kehendaki untuk diangkatnya. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian ada masa khilafah yang tegak di atas minhaj nubuwah. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Tsumma yarfa'uha in sya'an yarfa'aha. Kemudian kalau Allah kehendaki Allah angkat. Tsumma takunu mulkan 'adha. Kemudian akan ada masa kerajaan yang menggigit. Ya. Setelah khilafah, masa raja-raja. Ya, yang menggigit. Fayakunu ma syaa Allah an takun. Tsumma yarfa'uha idza syaa Allahu an yarfa'aha. Ya, masa tersebut apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diangkat, Allah angkat. Tsumma takunu mulkan jabariyan. Kemudian muncul masa kerajaan yang sombong. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Tsumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Kemudian masa ini berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah angkat jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah itu ada khilafah di atas minhaj an-nubuwah. Tsumma sakat. Kemudian Rasul diam. Nah, ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul masa khilafah tapi di atas apa? Minhaj an-nubuwah. Ya, minhaj an-nubuwah yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sakat. Kemudian Rasul diam. Ya, tsumma sakat. Oleh karena itu dalam sebuah wasiat Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat ketika Rasul menghabarkan ada perselisihan yang banyak. Apa kata Rasul? Usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat. Kepada siapa? Pemimpin. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Rasul berkata, wa innahu may ya'ish minkum fa yasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian kelak setelah sepeninggalku akan menyaksikan, akan melihat perselisihan yang banyak. Jalan keluar dari perselisihan
Disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan gigit dengan kuat-kuat dengan gigi geraham. Jadi ikhwati fillah, ada di antara kita yang ketika tidak tahu hadis ini, ayo kita satukan tuh. Perselisihan yang ada, ikhtilaf yang ada harus disatukan. Tapi tidak disatukan di atas minhaj nubuwah. Ya. Ini keliru. Orang yang semacam ini mimpi. Ya. Mimpi. Justru kalau kita ingin menyatukan adalah caranya ikuti sabda Rasul SAW. Apa caranya? Kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan perlu diingat bahwa makna perpecahan, makna jamaah itu ketika bersama dengan jamaahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan al-haq. Walaupun semua manusia bersatu di atas muka bumi, ya, tetapi mereka menyelisih sunnah Rasul, maka hakikatnya mereka sedang mengadakan perselisihan, perpecahan. Ya. Tetapi ketika seseorang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada di atas al-haq walaupun sendirian, tidak sedang mengadakan perpecahan. Al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq walaupun Anda sendiri. Ketika seseorang berada di atas al-haq, ya, maka walaupun manusia di atas muka bumi ini menyelisihinya, siapa yang berada di atas persatuan? Yang satu itu. Karena persatuan itu adalah persatuan di atas minhajun nubuwah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Dan Rasulullah SAW menghabarkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya, wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnar. Umatku akan berpecah belah menjadi 30, menjadi berapa? 73 golongan, semuanya masuk neraka illa millah wahidah, kecuali satu millah. Para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka? Siapa dia itu wahai Rasulullah? Kecuali millah wahidah itu. Ya. Rasulullah SAW berkata, ma ana alihi wa ashabi. Manhajnya mereka itu seperti manhajnya aku dan para sahabatku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi fas-sahabatu humul mutamassikuna bi minhajin nubuwah. Para sahabat adalah mereka yang berpegang teguh dengan minhajun nubuwah. Wa hum hizbullah al-ghalib al-muntasir. Mereka adalah hizbullah yang bakal menang, yang ditolong oleh Allah. Alladzi makkanallahu lahu fil ardh. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tamkin untuk mereka di atas muka bumi ini. Ya. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-54, 55 sampai 56. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka berkasih sayang, lemah lembut, menghinakan diri kepada sesama kaum mukminin. Ya. Jadi tidak kasar, tidak sombong kepada kaum mukminin.
Aizzatin alal kafirin, tapi kepada orang kafir izzah mereka ini. Memiliki izzah. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka sama sekali tidak takut celaan orang yang mencela. Jadi sama sekali enggak takut. Celaan pasti ada. Celaan pasti ada. Ejekan pasti ada. Olok-olok pasti ada. Tapi mereka sifatnya la yakhafuna laumata laim. Sama sekali mereka tidak akan pernah takut dengan yang namanya celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Barang siapa yang loyal kepada Allah, kepada Rasulnya dan orang yang beriman, maka sesungguhnya hizbullah humul ghalibun. Mereka adalah orang-orang yang pasti menang. Jadi di antara sebab mendatangkan tamkin dari Allah adalah yang kedua apa? At-tamassuku biminhaji an-nubuwah. Berpegang teguh dengan manhaj Nabi. Berpegang teguh dengan manhaj salaf. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhil umma illa bima saluha bihi awaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang sudah baik di generasi awalnya. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Yang keempat, di antara sebab tamkin adalah al-ikhlas wa doa. Ikhlas dan doa. Ikhlas dan doa. Hendaknya kita selalu memperbaiki niat kita. Kemudian perbanyak doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, hadisnya sahih. Rasul kita SAW bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dengan orang lemahnya. Allah menolong umat ini bidha'ifiha. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Jangan berjauh-jauh dengan orang yang lemah. Jangan berjauh-jauh dengan orang miskin. Jangan menyombongkan diri dari orang-orang yang dianggap tidak ada apa-apanya. Justru Rasul kita SAW bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Sebagian kita lupa, dakwanya hanya orang-orang yang dipandang saja, yang punya fulus, ya. Tapi lupa dengan orang-orang yang lemah. Ya. Padahal Allah berfirman, "Innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang lemahnya. Karena apa? Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Karena dengan doanya mereka, dengan salatnya mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Subhanallah. Orang lemah, orang miskin, yang kadang tidak dianggap, ya, dianggap dengan mata sebelah saja, justru umat dimenangkan dengan mereka. Sunnah dimenangkan oleh mereka. Siapa yang enggak peduli ketika mendengar bahwa jenggot ini sunnah, langsung praktek sunnah. Enggak peduli. Mau dapat duit, enggak dapat duit, enggak peduli. Praktekkan sunnah Rasul SAW. Dimenangkan oleh mereka. Ketika mendengar hadis Rasul SAW bahwa isbal itu haram. Isbal itu apa? Haram. Langsung angkat pakaiannya di atas mata kaki. Nggak mikir nanti dikeluarkan nggak dari kerjaan nih. Nanti nggak laku dagangan saya. Nggak mikir itu. Orang miskin itu. Dimenangkan oleh mereka.
dengan dakwah mereka, dengan doa mereka, dengan keikhlasan mereka, ya, dan dengan salat mereka. Sunnah-sunnah nampak pada diri-diri mereka. Kemenangan bukan ini? Kemenangan. Ya. Zahir. Nah, itu. Sebagian orang karena takut hartanya habis. Aduh, kalau saya pasang jenggot, nggak ada yang dekat dengan saya nih. Kalau misalkan saya pakai jilbab, nggak laku. Kalau saya pasang jenggot, nanti nggak ada cewek yang dekat. Nggak laku-laku laki-laki ini. Misalkan, dipandang tua. Gitu ya. Dianggap teroris. Nah, padahal jenggot tidak identik dengan teroris. Justru yang jauh dari sunnah itu bisa menyebabkan teroris. Ya. Karena sunnah ini ikhwan fillah, sunnah ini pertengahan. Tidak berlebihan, tidak berkurang-kurang. Ketika kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, maka kita keluar dari sifat ekstrim. Abadan. Sunnah itu pertengahan, adil. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Bahwa sunnah ini pertengahan. Antara ekstrim dan berkurang-kurang. Pertengahan sunnah itu. Justru yang jauh dari sunnah, inilah timbul benih-benih apa? Ekstrim, teroris, dan seterusnya. Karena jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Orang yang megang sunnah, adil. Dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dan seterusnya. Itu. Antum ingat hadis Anas bin Malik, yang 3 sahabat datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW, menanyakan ibadah Rasulullah SAW. Ketika dikhabarkan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka apa? Menganggapnya sedikit. Kemudian mereka bilang, di mana kami dari kedudukan Rasulullah SAW? Rasul sudah diampuni dosanya, baik yang telah lalu dan akan datang. Kemudian salah satu mereka berkata apa? Saya akan sholat malam terus, nggak tidur-tidur. Satunya saya akan puasa terus, nggak buka-buka. Satunya saya akan menjauhi perempuan, tidak akan menikah. Ketika Rasul SAW mendengar ini, Rasul nggak mengatakan, wah jempol, Masya Allah ibadah. Enggak. Rasul berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Ama Allah, kata Rasul, demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Akan tetapi, kata Rasul, aku sholat malam, aku tidur, aku puasa, aku buka, dan aku menikahi wanita. Dan kata Rasul apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ya tidak. Berlebihan. Di sini ada orang berlebihan, ikhwan. Ekstrim. Ada orang yang puasa terus nggak buka-buka. Ekstrim tidak? Ekstrim. Di satu sisi yang lain, ada yang nggak pernah puasa. Ya tidak? Tapi sunnah adalah puasa dan buka. Di sisi yang lain, ikhwani fillah, ada yang mau sholat malam terus nggak tidur-tidur. Ekstrim tidak? Ekstrim karena jauh dari sunnah. Di sisi lain ada yang molor terus, tidur mulu, nggak mau sholat malam. Ini berkurang-kurang. Tapi sunnah, Rasul sholat, Rasul tidur. Yang ketiga, ada orang ekstrim, nggak mau nikah. Karena kalau nikah, repot. Terhalangi ibadahnya. Urusan istri, urusan anak, urusan maisha, dan seterusnya. Khusus mau ibadah. Ekstrim tidak? Ekstrim. Ekstrim. Nggak mau nikah untuk ibadah. Di sisi lain, nikah mulu. Nggak ibadah-ibadah. Ya, ekstrim. Ini berkurang-kurang. Nikah sampai dia nggak mau ngaji, cari kerja, nggak mau ngaji, nggak ingat sholat, dan seterusnya. Berkurang-kurang. Tapi sunnah apa? Pertengahan, sunnah ini pertengahan. Rasul bilang, saya menikahi wanita. Dan Rasul SAW berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Lihat, sunnah ini pertengahan tidak? Pertengahan. Ekstrim itu bukan dari sunnah. Antum lihat di hadis di dalam Sunan Ad-Darimi, orang yang membunuh kaum muslimin itu orang-orang yang melakukan bid'ah. Awalnya bid'ah kecil. Kabbiru mi'ah, halilu mi'ah, sabihu mi'ah. Dari itu
mereka memerangi kaum muslimin menjadi khawarij, ya, karena tidak punya kaidah. Oleh karena itu, ikhwan fillah, hendaknya kita kembali ke sunnah Rasul yang mulia alaihi assalatu wassalam. Sebelum terakhir, yang kelima, ikhwan fillah, adalah untuk mendapatkan tamkin adalah al-i'dadul imani wal madi wal akhdhu bi kulli asbabit tamkin wan nasr. Di sini sebutkan persiapan iman dan madi. Madi itu apa? Yani dari sisi jasmani, dari sisi jasmani dah, iman rohani, ini jasmani. Untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pembahasan khusus sebenarnya. Hanya saja waktunya tidak cukup. Kita akhiri sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ke depannya kita lanjutkan lagi. Faedahnya sangat banyak dan sangat bagus sekali. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Anda kira cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.